Oke, selamat datang lagi di Dion Garage dan selamat sore. Jadi kali ini kita mau bahas satu hal yang beda karena sebelumnya kita nggak pernah bahas motor touring ya. Di sini ada motornya Harley Davidson Street Glide. Ini tahun 2013, warna putih mutiara. Jadi di sebelah saya ini adalah motor yang saya suka, salah satu motor yang saya suka di antara motor-motor lainnya. Karena motor ini terbilang cukup unik dan motor ini juga nggak gede-gede banget kayak pesaingnya Road Glide atau kakaknya ya. Atau yang lebih mewahnya lagi, Road Glide. Kalau Road Glide lebih besar, terus untuk setirnya pas belok gini lampunya nggak ikut belok, jadi cuma stangnya aja yang belok. Makanya saya agak kurang suka. Dan di sini Street Glide warna putih ini tahun 2011 dan pastinya full paper Mabua. Jadi kita nggak ada stok jual yang bodong ya. Karena kita lebih baik main yang ada suratnya, resmi, full paper, dan pajaknya juga hidup. Ini platnya juga cantik, platnya B, Big Boss. Jadi bos besar lah artinya. Nah, SG ini punya mesin 1700 cc dengan mesin V-twin 2 silinder. Dia punya tenaga 80 HP dengan torsinya 129 Nm. Jadi nggak terlalu besar-besar juga. Tapi ini adalah motor yang paling disukain sama laki-laki kebanyakan ya. Salah satu motor lah pokoknya. Kalau misalnya kita berandai-andai pengen punya motor apa, pasti pengennya punya motor harus Harley. Kalau untuk mobil harus Alphard. Biasanya kayak gitu. Terus di sini motornya udah nggak standar, jadi udah banyak aksesorisnya, udah banyak yang diganti. Kayak misalnya velgnya sudah pakai aftermarket ring 21, jadi kelihatan tampak racing. Cuma kalau misalnya dibuat belok, jadi kalau misalnya dibuat touring dan beloknya lumayan tajam, agak sedikit ngeri juga, karena takutnya kepleset lah, ya. Takutnya kepleset karena ring 21 ya, ringnya terlalu besar. Tapi kalau buat looks tampilannya oke lah ini. Terus cover shocknya sudah pakai Arlenas, terus floorboardnya udah pakai Arlenas, sudah ada crash bar, Wellen, strobo, dan sudah ada demaker lamp di sini. Warnanya juga cantik, warna putih mutiara, jadi kelihatan agak sedikit kelap-kelip gitu. Terus yang paling gagah di sini ada tamengnya seperti ini. Jadi motor yang bertameng gini kan kelihatan gagah banget kalau dari depan. Dan suaranya pastinya. Kalau suara jangan diraguin lagi. Suaranya pasti blar blar blar. Nanti kita tes suaranya. Terus di sini dia sudah menggunakan air filter dari RSD. Untuk knalpotnya menggunakan Reinhardt Racing. Dual muffler pastinya. Sekarang kita bahas bagian belakangnya. Jadi bagian belakangnya ini ada bagasi kanan kiri karena penggunaan touring ya. Jadi di-includekan bagasi biar lebih efektif dalam perjalanan kalian. Untuk bagasinya kuncinya bundar seperti ini dan lepasnya harus dibuka seperti ini. Dan bagasinya cukup lumayan luas untuk taruh tas, baju, mungkin keperluan kalian seperti tetot-tetot, seperti makanan ringan atau minuman kaleng, kalian bisa taruh di sini. Di sini untuk pengisian skoknya bagian belakang ya. Kalau misalnya anginnya habis, kalian bisa diisi lewat sini. Untuk bagian belakangnya seperti ini, nopolnya cantik, bisa dibaca Big Boss, dan pajaknya juga hidup ya, karena kita taat pajak. Untuk knalpotnya menggunakan Reinhardt, tapi kalau saya bisa ngerekomen buat kalian knalpot SG yang paling cocok dan lebih buas itu adalah CFR. Itu pernah saya pakai dulu yang tahun 2014, saya pakai knalpot CFR, itu suaranya luar biasa sekali. Terus di bagian kanannya juga sama, ada box yang ukurannya sama, volumenya juga sama, masih kosong ya. Jadi kalian dapat box kanan kiri untuk motor touring seperti ini. Untuk kuncinya sudah menggunakan key fob, tapi ini sudah dimatiin bagian key fob sensornya, jadi kita nggak pakai kunci, jadi tinggal kayak begini aja. Jadi cuma belokin sekali ke kanan itu sudah on.
Kalau belokin lagi sekali sampai mentok itu bukan on, itu cuma ACC aja, jadi nggak bisa di starter. Oke, saya coba naikin motornya sambil kita jelasin. Enak nggak ya naik motor ini? Oke, jadi tinggi motor ini itu cuma 1,3 meter lebih sedikit. Dengan tinggi saya yang 175 cm ini saya pasti nampak ya. Karena tinggi motornya nggak tinggi-tinggi banget. Dan kalau mungkin tinggi kalian rata-rata Asia itu 160 sampai 165, itu masih bisa napak untuk pakai Harley Davidson ini. Untuk sumbu rodanya dari depan ke belakang itu sekitar 1,6 meter atau 1,6 meter. Untuk panjangnya, ini total panjangnya ini 2,4 meter ya. Sama ground clearance-nya ini yang agak sedikit pendek. Jadi dia punya ground clearance cuma 117 cm. Jadi lumayan cukup pendek untuk polisi tidur yang agak lumayan tinggi. Kayak misalnya di jalan-jalan yang agak sempit, polisi tidurnya biasanya tinggi-tinggi. Dan lemahnya nanti pasti jeduk di bagian bawah atau baret-baret di bagian bawah. Terus untuk bagian depannya sudah pakai telescopic fog, sudah ada cover airliness-nya. Terus untuk bagian belakang shocknya itu air adjustable. Dan kalau misalnya kalian kerasa shock ini sudah nggak main atau udah ada bunyi dak dak, walaupun kalian duduk di depan atau belakang, itu kalian tinggal isi angin di bagian kiri sini aja untuk street plate. Jadi di bagian kiri sini kalian isi angin dengan pompa-pompa sepeda biasa, itu sampai 20 PSI itu udah cukup. Jadi udah balik normal lagi. Untuk berat motor ini cuma 356 kg aja, jadi nggak berat-berat banget kayak kakaknya road plate. Dan untuk tangkinya 22,7 liter. Jadi tangki bensinnya cukup lumayan besar untuk kalian kebutuhan touring antar kota. Oke, terus untuk di bagian kokpitnya ini ada kilometer per jam, di sini ada RPM, volt aki, voltase aki, terus di sini ada bensin ya, terus ada radio, head unit radio, di sini ada oli, sama di sini ada suhu panasnya mesin ya. Jadi kita bisa lihat di sini dan semuanya masih aktif semua. Sekarang kita nyalain. Odonya juga masih jalan 14.000 km karena ini penggunaan cuma motor touring. Jadi motor touring itu kan dipakai cuma setahun 3-4 kali aja. Makanya odonya juga masih sangat rendah, 14.000. Terus karena di sini cuma radio, kita juga nggak bisa nyalain radio, takutnya copyright juga. Jadi cuma kita perlihatin aja ya. Ini juga masih OEM Harley Davidson. Dan motor ini sudah ada Wellen ya. Di sini ada cruise control dan di sini bagian kanan kiri ada untuk lampu ya, lampu depan. Dan ini aftermarket, dia ganti daymaker lamp, LED dan lain-lain. Sekarang mungkin coba kita nyalain ya, yang pingin denger suaranya, karena Harley ini khasnya di suara mesinnya atau suara knalpotnya. Ini ada strobonya. Ini untuk lampu. Luar biasa. Khas banget suaranya. Khas Harley banget. Sportster pun juga gitu sih suaranya. Harga Sportster yang 420 juta itu sekitar tahun 2015 kan harganya 420 dan ini cuma 480, mirip-mirip lah harganya. Suaranya sama, cuma Sportster kan penggunaannya untuk Harley dalam kota. Jadi nggak worth it untuk keluar kota atau touring karena tangkinya kalau nggak salah cuma 8 atau 9 liter gitu. Kalau misalnya kalian bawa Harley Sportster ke Bali, kalian bakal mampir-mampir terus ke pom bensin. Jadi kalau untuk touring saya sarankan bawa motor Harley Davidson Street Plate atau Harley Davidson Road Plate, itu top banget. Oke, gitu aja yang bisa kita bahas dari motor ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jadi kalau pada intinya kalau kalian cari
Rekomendasi motor touring dari Harley Davidson, saya bisa merekomendasikan Harley Davidson Street Glide. Kenapa? Karena tidak terlalu besar dan mungkin lebih ke selera ya. Saya lebih suka yang tameng dan mata satu seperti ini. Jadi itu balik lagi selera kalian. Kalau nyaman, mungkin sama-sama nyaman juga. Tapi kalau mau yang lebih nyaman, ya masih banyak juga. Tapi kalau kalian merasa Street Glide ini dirasa masih besar, kalian bisa lari ke Electra Police. Jadi masih ada tamengnya juga, mirip-mirip kayak Street Glide tapi lebih kecil sedikit dan lebih pendek sedikit juga. Di sini kita nggak ada unitnya ya, tapi mungkin lain kali kalau kita dapat pasti kita bahas. Oke, gitu aja. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya and bye bye.